Dan inilah yang akan kita bahas di sesi panel diskusi yang ketiga, yaitu mengenai policy and consumers. Dalam sesi kebijakan dan konsumen ini akan dibahas mengenai pengurangan dampak buruk dalam konteks kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Kita juga akan mengeksplorasi pengembangan kerangka kerja kebijakan yang proporsional untuk produk tembakau alternatif dan ekspektasi kebijakan di masa depan yang tentunya bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif mengenai profil resiko produk-produk tersebut. Dan sesi diskusi yang ketiga atau yang terakhir ini akan dipandu oleh Bapak Aryo Bimo SH LLM selaku moderator. Pada Bapak Aryo kami undang untuk maju ke atas panggung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana sampaikan pembawa acara, ini adalah sesi ketiga dari acara Asia Pacific Harm Reduction 2024 dan merupakan sesi penutup yang paling penting karena akan mengupas secara tuntas konsep pengurangan bahaya diselaraskan dengan kebijakan publik. Ini sesi yang berat untuk kita karena apa? Ada 5 panelis yang ada di sini, sedangkan waktunya kalau saya ikutin semua, kita akan makan siang jam 3 sore dan itu melanggar hak asasi manusia. Jadi saya panggilkan langsung saja ke-5 panelis ini untuk hadir di depan, langsung untuk berada di depan ini. Oh ya, saya maaf memperkenalkan diri, saya Aryo Bimo, saya akan memandu di acara ini untuk policy dan consumer. Jadi saya panggilkan semua panelis. Yang pertama adalah Bapak Nugraha Prasetya Yogi dari Kementerian Perindustrian. Beliau adalah pembina industri ahli media. Kemudian Bapak Akbar Harfianto dari Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar dari Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Hari Prasetyo SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bapak Wiratna Eko Indra Putra, Sekretaris Asosiasi Vapor Indonesia atau AVI. Dan kemudian Bapak Eko Priyo HC, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau APVI. Silakan maju ke depan semua. Wah, ganteng-ganteng semua ini. Kita berikan aplaus untuk mereka supaya semangat menyelesaikan sesi dalam waktu sekitar setengah jam kira-kira ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita akan mulai langsung saja karena memang saya akan izin panitia dan Bapak Ibu sekalian untuk memodifikasi sedikit. Kalau tadi ditanya-tanya dulu ya, kalau sekarang kita bisa langsung presentasi nanti kecuali Mas Eko nih, saya akan tanya-tanya karena terakhir gongnya. Oke, kami persilakan kalau begitu Bapak Yogi untuk membuka diskusi panel ini dengan pemaparannya. Kami silakan. Ini beberapa data terkait perdagangan mulai 2022 khususnya rokok elektrik sudah terlihat ada ekspor rokok elektrik 2022 itu 164 juta USD, kemudian meningkat di tahun 2023 289 juta USD. Jadi jadi perdagangan rokok elektrik sebelumnya itu masih terpisah begitu. Kemudian di 2022 secara perdagangan internasionalnya sudah dikhususkan, khususnya untuk ASEAN. Jadi sudah terlihat nih ada kinerjanya dari ekspor rokok elektrik. Kemudian juga dari penerimaan cukai hasil tembakau cukup signifikan. 2018 ketika dikenakan cukai itu mencapai 98 miliar. Tahun 2022 mencapai 1 triliun. Artinya hampir 1000% begitu kenaikannya. Dengan adanya sektor industri hasil tembakau atau industri rokok elektrik ini, beberapa mungkin akan tercipta untuk sektor pendukungnya. Jadi ada sektor utama, ada flavor, kemudian nikotin cair, kemudian gliserin, eksportir,
importir, kemudian ada industri kemasan juga. Dari sektor hulu tentunya ada produksi tembakau, ada kapas, kemudian dari produksi sawit. Dan juga dapat industri sektor pendukungnya dapat memunculkan beberapa sektor kreatif seperti influencer, kemudian aparel, digital content yang sekarang iklan dan lain-lain masih banyak gitu ya, printing, kontraktor untuk pameran. Sektor lainnya toko, distributor, brewer sampai dengan forwarding. Di kami 2014 sudah mulai, kemudian sudah mulai ada rokok elektrik, 2018 itu mulai dikenakan cukai, 2020 khususnya di kami, Kementerian Perindustrian, mulai dikelompokkan ke dalam satu kelompok industri tertentu, yaitu di 12019 dan 12099. Kemudian 2022 mungkin teman-teman asosiasi pelaku usaha juga kami libatkan untuk menyusun standar produk SNI dalam bentuk SNI yang masih sukarela, ada produk tembakau yang dipanaskan atau heat not burn ya atau HTP, heated tobacco product. Kemudian 2022 tadi sudah disampaikan ada perdagangan yang sudah diklasifikasi ditambah dengan SNI yang sudah terbit yang sudah disusun bersama, yaitu cairan sigaret elektrik atau yang bisa kita biasa sebut adalah vape. Gitu. Kemudian 2023 tahun lalu muncul kebijakan itu Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan. Nah di dalamnya termasuk dengan kebijakan industri hasil tembakau dan rokok elektrik. 2024 saat ini sedang disusun untuk kebijakan turunannya. Kemudian juga kami mengusulkan rokok elektrik itu akan dipisahkan dari kelompok yang tadi masih kelompoknya masih tergabung dengan produk rokok lain supaya terlihat nanti bahwa kelompoknya ini memang untuk khusus rokok elektrik. Jadi tidak kalau sekarang masih gabung dengan istilahnya kelompok keranjangnya akhir dari industri hasil tembakau. Kami akan coba kelompokkan sendiri sehingga secara pengendalian, pengawasan dan lain-lainnya dapat lebih mudah. Nah kemudian tadi yang kami sebutkan bahwa pengaturan rokok elektrik ini sudah ada sebenarnya. Jadi ada pengaturan cukai, kemudian pengelompokan. Dengan adanya pengelompokan jenis industri KBLI tersendiri, artinya sudah diatur mana perizinannya, mana untuk ekspor impornya, mana untuk pelaksanaannya sebenarnya, tapi masih bersifat umum. Kemudian ada SNI yang sudah terbit, kemudian juga ada 2 SNI dan yang terakhir terkait dengan perdagangan. Nah ini standar nasional Indonesia produk IHT, kami tampilkan ada 5. Satu itu rokok konvensional ya, cerutu, kretek, rokok putih, kemudian rokok tembakau dipanaskan, kemudian cairan sigaret elektrik. Jadi 2 dari rokok elektrik yang sudah kami susun. Namun sifatnya memang baru voluntary gitu, baru sukarela gitu ya. Bahwa arah kebijakan untuk rokok elektrik khususnya ke depannya adalah tetap untuk peningkatan mutu produk, nantinya akan ke standar ada produk yang baru tentunya harus dikembangkan standarnya. Setiap produk yang beredar di Indonesia, Kementerian Perindustrian tentunya nanti dengan BSN ya Badan Standar Nasional bersama-sama ini harus menentukan standar produknya. Ini tadi untuk menjaga pelindungan produsen, menginformasikan ke konsumen seperti apa sih produknya sebelum memakai atau membeli produk tersebut. Kemudian tentunya R&D dan diversifikasi produk, turunan tembakau, termasuk rokok elektrik, misalkan nikotin cair kan belum banyak sebagai bahan baku rokok elektrik gitu ya, itu dipergunakan dari tembakau lokal. Yang ketiga peningkatan ekspor. Nah ini yang keempat pengaturan rokok elektrik ke depannya. Saat ini belum di undang-undang itu sudah disebutkan bahwa ada peringatan kesehatan. Tentunya ini akan diatur di dalam turunan undang-undang tersebut terkait dengan peringatan kesehatan termasuk rokok elektrik. Kemudian
pengaturan terhadap apa saja sih yang harus ada di label gitu, harus diketahui konsumen, antaranya nikotin dan zat lain-lain gitu ya. Kemudian pengaturan iklan, promosi dan sponsorship tentunya diatur, dan tadi KBLI sudah disebutkan. Dan satu, dari cukai tadi yang besar ini, dananya dikembalikan ke Pemda dan dikelola di daerah masing-masing, disebut dengan DBHCHT. Ada yang kami sedang susun adalah pembentukan kawasan industri hasil tembakau dan sentra industri hasil tembakau untuk IKM IHT, termasuk untuk industri, bisa juga untuk industri rokok elektrik. Jadi bisa nanti disediakan ada satu kawasan sudah terbangun, masuk industri tersebut dapat menempati kawasan tersebut. Yang terakhir, peluasan akses pasar dengan penyelesaian perjanjian kerjasama yang saat ini sedang diselesaikan adalah dengan Eropa, IUCEPA. Mudah-mudahan bisa memperlancar perdagangan ekspor kita ke beberapa, khususnya ke Eropa. Terima kasih. Mungkin Bapak Akbar Harfianto yang akan dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menyampaikan perspektif bea cukai dalam perkembangan produk tembakau alternatif di Indonesia. Kami persilakan waktu dan tempat. Ini kita sedikit gambarkan ke Bapak Ibu sekalian, kenapa cukai itu dikenakan ke produk hasil tembakau. Salah satunya adalah karena hasil tembakau itu punya karakteristik untuk dikenakan cukai. Gitu. Ada 4 karakteristik yang kemudian barang-barang yang kemudian dikenakan cukai menurut Undang-Undang Cukai. Antara lain yang pertama adalah karena konsumsinya perlu dibatasi. Yang kedua karena peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya punya dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jadi kalau untuk hasil tembakau, Bapak Ibu bisa masuk ke beberapa kriteria karakteristik ya. Sehingga kemudian nanti hasil tembakau menjadi salah satu objek barang kena cukai yang kemudian akan dikenakan cukai di dalamnya. Nah, kami di Kementerian Keuangan sebagai salah satu institusi pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu dalam memungut cukai punya 2 fungsi Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai budgeter, ya fungsi budgeter itu artinya sebagai sumber penerimaan negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, ya secara otomatis ya karena nanti di setiap produk barang kena cukai itu nanti akan ada cukai yang kemudian dibayarkan oleh para konsumen. Yang kedua adalah instrumen kontrol ya. Kalau tadi kita banyak membahas tentang bagaimana menurunkan konsumsi merokok bagi masyarakat. Nah ini kemudian salah satu fungsi cukai adalah dia sebagai fungsi atau instrumen kontrol untuk kemudian menurunkan tingkat konsumsi di masyarakat. Nah, kita stretching point-nya adalah di hasil tembakau, bahwa hasil tembakau ini adalah meliputi berbagai macam produk, salah satunya adalah sigaret, serutu, ada rokok daun atau kelobot, tembakau iris, rokok elektrik termasuk di dalamnya, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Kalau dulu sebelum keluarnya Undang-Undang HPP, rokok elektrik termasuk di dalam HPTL, sekarang rokok elektrik berdiri sendiri sebagai objek cukai hasil tembakau. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu ketika kita menerapkan tarif cukai yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu kita mengalami ada beberapa dampak positif. Yang pertama adalah kita melihat ada indeks kemahalan rokok yang kemudian makin lama makin meningkat, yang ini berdampak kepada tingkat produksi yang kemudian menurun dari waktu ke waktu ya. Dari tahun 2021 itu di angka 334 ya, terus kemudian turun menjadi 329,9. Walaupun tadi seperti yang dikemukakan dalam proses pengenaan tarif cukai itu kita tidak melakukan serta-merta karena kita memperhatikan berbagai dampak ya yang kemudian muncul tadi seperti yang dikemukakan, ada tenaga kerja dan lain sebagainya. Patut untuk bersyukur bahwa di survei kesehatan Indonesia Kemenkes di tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di 2018 sampai 2023 ini indikator merokoknya sudah on the track ya,
dengan RPJMN 2020 sampai 2024. Nah, ini ada 4 indikator yang perlu diakselerasi. Yang kita perlu apresiasi adalah poin keempat, di mana presentasi merokok penduduk pada usia muda, ya remaja di 10 dan 18 tahun, itu turun dari 8,8, targetnya menjadi 7,4. Nah, ini terakhir, pokok kebijakan cukai hasil tembakau yang akan kita laksanakan di tahun 2025 sampai 2029 adalah pertama, tetap kebijakan tarif cukai hasil tembakau itu akan bersifat multi layers, ya, multi years, terus juga mempertimbangkan 4 pilar kebijakan. Pertama adalah pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja, penerimaan negara, dan pengawasan peredaran rokok ilegal. Jadi tidak serta-merta kemudian kita menginginkan penerimaan negara yang tinggi, tapi kemudian kita tidak memperhatikan aspek yang lain. Yang kedua, besaran tarif kenaikan tarif cukai ini moderat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi Bapak Ibu, ini yang kemudian diambil oleh pemerintah, moderat dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Yang ketiga, penyesuaian atas batas minimum harga jual eceran, ya, dengan memperhatikan rata-rata kenaikan tarif cukai dan perkembangan harga transaksi pasar. Ya, dan yang keempat, kita mencoba mendekatkan antara gap tarif antar layernya itu secara bertahap, sehingga nanti akan menurunkan, ya, mengurangi potensi untuk down trading atau penyalahgunaan pita cukai. Dan terakhir, seperti yang tadi sudah dikemukakan bahwa kita punya earmarking berupa DBHCHT dan pajak rokok. Ini kita nanti akan gunakan untuk pemberantasan rokok ilegal melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan APH lain. Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak. Bapak Hari Prasetyo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang akan menyampaikan paparan kebijakan berbasis risiko dan sains untuk produk tembakau alternatif. Masalahnya adalah kemudian naskah akademik ini kan harusnya, kalau kita tuh lawyers atau lawmakers itu ketika buat undang-undang tuh sebetulnya seperti dokter. Jadi kita nggak bisa lihat gejala-gejala. Kita harus lihat kita harus cari apa penyakitnya sebetulnya. Jadi oke, gejalanya apa? Pusing, apalagi demam. Oke, apalagi batuk. Nah, dokter kan punya tanggung jawab untuk mencari apa penyakitnya. Jadi nggak bisa, kalau pusing Panadol aja, batuk pakai obat batuk aja, demam pakai penurun demam aja, kan nggak bisa begitu. Jadi harus cari penyakitnya. Sama, pembuat peraturan atau pembuat kebijakan itu dia harus mencari apa sumber masalahnya. Jadi yang diobati bukan cuma gejala-gejalanya aja. Kan makanya tadi kalau misalnya apa sih sebetulnya kalau kita bicara terkait industri tembakau gitu ya, masalahnya itu apa yang mau diatur itu apa? Apakah prevalensi merokoknya kah, kesehatannya kah, zat yang berbahayanya kah, atau apa sebetulnya? Itu yang kemudian harus dicari sumber masalahnya. Jadi tadi banyak sekarang metode-metode yang dipakai untuk menyusun naskah akademis. Pertama bisa aja pakai metode regulatory impact assessment atau pakai metode ROCP. Dilihat model kayak apa ya? Analisa SWOT lah ya, tapi konteksnya ini peraturan undang-undang, jadi ada rules-nya apa, opportunity-nya apa, capacity-nya apa, segala macam. Atau juga bisa pakai economic analysis of law. Bisa, sekarang jadi ilmu ekonomi dipakai dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi apa kemudian cost and benefit-nya. Jadi kayak seperti tadi Polosa sampaikan gitu ya, jadi kenapa yang disampaikan hanya cost-nya aja, tapi benefitnya nggak boleh disampaikan. Ini kan sesuatu yang nggak berimbang. Nah, jadi kalau kita pakai metode cost and benefit analysis bisa kelihatan tuh apa manfaatnya, apa dampak buruknya, misalnya gitu. Jadi itu yang sebetulnya harus ada. Atau pakai behavioral analysis. Tadi dokter juga sudah disampaikan soal bagaimana secara psikologis kemudian merokok tuh ada unsur psikologisnya. Jadi ya itu juga bisa dipakai. Bagaimana masyarakat merespon perubahan suatu peraturan. Nah, jadi peraturan itu kan dibuat untuk mencapai suatu keadaan tertentu ya, keadaan tertentu. Pemerintah mau keadaan tertentu tercapai. Nah, bagaimana keadaan tertentu bisa tercapai? Jadi bisa pakai hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita tadi balik lagi ke yang tadi, susunan naskah akademis, ya kalau yang bab 1, bab 3 itu oke lah, itu bisa dibuat-buat aja. Tapi kalau yang bab 2 harusnya itu benar-benar terjadi.
Nah masalahnya adalah sekarang seringkali proses pembuatan naskah akademis itu terbalik. Jadi naskah akademis dibuat untuk menjustifikasi norma yang sudah disiapkan. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Jadi harusnya pembuat kebijakan buat dulu naskah akademisnya, dicari apa masalahnya, dicari apa pemecahan masalahnya, dibuat, nah baru dibuat kira-kira kalau begitu normanya apa. Gitu ya. Jadi jangan, makanya tadi kalau misalnya, kalau saya melihatnya ya dalam konteks industri tembakau di Indonesia, undang-undang kesehatan, nah makanya ini ada, kalau saya ada yang kurang sedikit nih, harusnya ada Kementerian Kesehatan diundang sebagai panel juga bisa. Nah, nikotin atau merokok itu berbahaya dan tidak, jadi gini, pertanyaan sederhana gini, merokok tuh ilegal nggak di Indonesia? Kan seperti itu pertanyaannya. Ternyata enggak sebetulnya kan. Tapi kenapa kemudian seolah-olah merokok itu tidak boleh dan tidak boleh ada alternatifnya? Itu kalau menurut saya bukan soal apakah ada evidence base-nya atau enggak, ini lebih kepada soal dogmatis. Jadi teman-teman di dunia kesehatan menurut saya sangat meyakini, ini udah kayak akidah jadinya, kayak iman gitu ya, bahwa kegiatan merokok itu sangat berbahaya dan tidak boleh ada alternatifnya. Kalau kita bicara di konteks yang lain gitu misalnya contoh kayak lingkungan hidup misalnya. Industri batubara itu jelas berbahaya, sangat berbahaya. Industri kehutanan itu sangat berbahaya, pasti berbahaya. Cuma kan ada jalan tengahnya namanya sustainable development. Dia pertumbuhan ekonomi berjalan tapi lingkungan juga tetap sustain. Jadi ada jalan tengahnya. Nah sementara tadi dogmatisnya di dunia kesehatan, ya udah merokok itu berbahaya dan tidak boleh ada alternatifnya. Itu menurut saya harusnya tadi bisa lebih berimbang dengan tadi. Misalnya cost and benefit analysis segala macam. Boleh dilanjut. Norma hukum isinya sebenarnya cuma 3. Antara dia kebolehan, larangan atau kewajiban. Tadi balik lagi pertanyaannya, rokok itu ada di mana? Dia dilarang nggak? Wajib nggak? Pasti nggak mungkin dong. Wajib rokok nggak mungkin, nggak ada. Tapi kan dia ada di level kebolehan sebetulnya. Cuma memang dia ada di sesuatu yang highly regulated. Inilah campur tangan pemerintah, degree of intervention dari pemerintah terkait apapun itu, terkait banyak hal, termasuk rokok. Jadi campur tangan paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah itu adalah kewajiban soal informasi. Semua produk konsumsi gitu ya, itu pasti ada table of content-nya. Ingredients, sorry. Ada ingredients-nya terus ada kandungan gizinya gitu ya. Nutrition fact-nya ada. Nah, itu yang paling rendah. Kenapa perlu ada? Karena kita sebagai konsumen nggak tahu apa yang kita makan, kecuali produsennya ngasih tahu, ini loh kandungannya gitu ya. Jadi itu perlu disampaikan. Nah, terus kemudian agak medium, pemerintah buat standar. Kayak tadi saya lihat, udah ada SNI-nya untuk pot misalnya gitu ya. Udah ada, terus itu ada standarnya. Standar bukan cuma soal produknya, tapi juga standar targetnya. Misalnya alkoholnya kadarnya berapa misalnya gitu ya. Itu kan juga dibatasi, nggak boleh semuanya seperti itu. Atau misalnya kalau, saya nggak tahu, rokok tuh tarnya tuh bisa dibatasi atau enggak. Saya secara ilmiah saya nggak tahu. Tapi kan ada ya kandungan tarnya tuh ada maksimum berapa itu. Atau yang terakhir, yang paling tinggi sebenarnya adalah prior approval. Jadi yang prior approval sebetulnya dilarang tapi boleh diizinkan. Makanya mekanisme pakai izin, pakai licensing gitu ya. Itu, nah saya kan lihat nih kalau rokok kayaknya nggak sampai ada license-nya ya. Jadi sebetulnya dia ya highly regulated aja gitu. Tapi nah justru itu yang kemudian penting. Tadi perlakuan terhadap produk tembakau misalnya, kan informasi penting nih harus ada. Boleh dong ada misalnya kan keterangan misalnya, kalau di rokok itu setahu saya ada kadar tarnya berapa, itu ada ya kalau nggak salah ya. Nah, boleh nggak di produk yang rokok elektrik itu dipasang juga kadar tarnya ada atau enggak? Nah, ya kalau nggak ada bilang nggak ada tar. Tapi kemudian pemerintah juga wajib menginformasikan bahwa yang bahaya itu apa tadi? Nikotinnya kah? Tarnya kah? Jadi memang kita mungkin kalau dokter ya, secara apa namanya etik nggak pas lah untuk memberikan pakainya yang lain aja alternatif. Oke enggak. Tapi paling enggak ada informasi yang masyarakat bisa dapat bahwa yang bahaya tuh bukan nikotinnya loh, tapi tarnya. Oke, nikotin bukan tanpa risiko, ada, tapi tidak sebesar kalau dia dibakar. Gitu ya. Nah, jadi masyarakat kemudian bisa tahu kayak simple lah. Kental manis akhirnya orang tahu oh itu bukan susu. Itu isinya gula gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu. Masyarakat jadi punya kebebasan untuk memilih apa produk yang mau dia pakai. Nah, kebijakan produk tembakau, sebetulnya kalau kita lihat ya, di Undang-Undang Kesehatan sudah cukup baik. Jadi
Ini saya bold nih, di pasal 149 dia sudah menyebutkan soal pengaturan mengenai penggunaan produk tembakau itu harus ditetapkan dengan mempertimbangkan profil risiko. Jadi harus ada profil risikonya. Terus kemudian sudah dipisahkan juga sebetulnya Pak di Undang-Undang Kesehatan antara produk tembakau dan atau rokok elektronik. Jadi Undang-Undang Kesehatan sudah punya mindset yang bagus menurut saya. Dia membedakan antara rokok konvensional dengan rokok elektronik. Gitu ya, karena jelas di undang-undangnya disebutkan seperti itu. Kalau dilihat di pasal 149 ayat 3-nya soalnya, produk tembakau disebutkan di mention satu-satu apa aja. Tapi di sini dipisahin untuk produk tembakau dan atau rokok elektronik. Jadi itu dua hal yang berbeda. Di pasal 152 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa perlu ada ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau di ayat 1 dan rokok elektronik di ayat 2. Artinya apa? Artinya kalau kita pakai ilmu hukum yang saya pelajarin ya, ada yang namanya single subject rule. Nah, berarti ini dua objek yang berbeda nih, makanya diatur di dua pasal yang berbeda kan? Berarti ini objeknya berbeda sehingga dia harus diatur secara berbeda. Saya sih berharap di PP-nya nih dipisah antara produk tembakau dan rokok elektronik sesuai dengan profil risikonya. Mungkin itu. Banyak yang dilupakan nih dari sisi pengguna, consumers. Ini dilupakan dalam pembuatan kebijakan. Tapi saya ingin tahu, perspektif consumer itu seperti apa? Silakan saya persilakan Bapak Wiratna Eko Indra Putra dari AFI untuk menyampaikan. Jadi saya perkenalkan dulu Aliansi Vaper Indonesia atau AVI ini adalah perkumpulan konsumen vape yang didirikan pada tanggal 10 November 2017 dan resmi berbadan hukum tanggal 20 Januari 2020. Anggotanya adalah kita menganggap semua vapers yang ada di Indonesia ini, vapers aktif itu adalah anggota AVI. Jadi tidak melihat kepada apakah dia hanya konsumen atau produsen atau apapun itu. Semua yang vapers yang berusia legal di Indonesia itu kita nyatakan anggota AVI. Fokus organisasi AVI adalah mendorong pemahaman dan pengetahuan tentang produk tembakau alternatif, khususnya vape kepada pemangku kepentingan terkait. Ini masih banyak kendala, kami akui. Kemudian mengembangkan dan mendukung regulasi sesuai aspirasi konsumen untuk produk tembakau alternatif. Ini juga bisa disampaikan masih banyak kendala. Lalu menjadi sumber daya utama dan mitra diskusi dalam hal terkait dengan produk tembakau alternatif. Ini sudah mulai berjalan tapi masih belum lancar. Dan menjadi mitra pemerintah dalam perumusan regulasi untuk produk tembakau alternatif. Ini juga ya masih minus mungkin ya, bisa dibilang masih minus. Nah ini beberapa kegiatan AVI. Pernah ada penandatanganan kode etik industri vape ini di Bali ya Mas Eko ya. Di Bali kemudian juga kita ada sedikit diskusi kecil di event vape di Jakarta. Kemudian yang di pojok kiri bawah itu di Jawa Barat kita pernah mencoba untuk duduk bareng vapers. Waktu itu diwakili oleh AVI, kemudian BNN Provinsi Jawa Barat dan Polda Jawa Barat. Terkait dengan pernyataan sikap bahwa vape itu bukan narkoba. Ini tahun 2018 pada saat sedang ramai-ramainya ada produk vape yang mengandung narkoba. Pengguna vape saat ini mengalami peningkatan 3% dari semula 0,3% di tahun 2011. Ini data dari SKI di 2023. Lalu dalam riset statistika Consumer Insight dinyatakan 25% masyarakat Indonesia pernah, bukan menggunakan vape tapi pernah menggunakan vape. Jadi ada yang masih menggunakan, ada yang mencoba-coba, ada yang memang mulai dari rokok konvensional beralih ke vape dan kemudian berhenti keduanya. Kemudian sebagian besar vaper berada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota lainnya sekarang sudah hampir di seluruh Indonesia. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan perokok beralih ke vape adalah diantaranya aromanya wangi, rasa lebih ringan dari rokok dan variasi rasa. Nah ini tantangan konsumen vape di Indonesia. Pertama adalah pandangan masyarakat luas di Indonesia bahwa vaping yang sama atau bahkan lebih buruk daripada rokok. Ini tadi sempat ada yang menyampaikan juga. Kenyataan ini menurut kami ini tidak benar. Kemudian regulasi produk tembakau alternatif yang terdiri dari rokok elektrik, vape dan tembakau dipanaskan belum diatur secara berbeda dengan rokok dan berbasis profil risiko seperti aturan kawasan tanpa rokok, peringatan kesehatan dan sebagainya. Jadi mungkin saya agak berseberangan sedikit dengan Bapak di sebelah ini yang menyatakan bahwa undang-undang kesehatan sudah cukup menampung untuk peraturan di rokok elektrik, kami merasa masih belum gitu.
Kemudian usia legal untuk penggunaan vape yang berdasarkan adalah 18 tahun. Ini diatur dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengaman bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Ini salah satunya yang tadi saya sampaikan bahwa kami itu merasa belum cukup diatur. Kami masih mendompleng ke aturan rokok, aturan orang lain. Yang mana aturan rokok sendiri sebenarnya, mohon maaf kalau saya salah, adalah mengikuti KUH Perdata, usia kedewasaan. Ya kan, 18 tahun. Itu pun untuk cowok. Kalau cewek kalau salah 21 tahun ya Mas ya. Lalu belum ada dukungan dari pemerintah untuk membantu perokok dewasa dengan memberikan akses ke produk tembakau alternatif. Ini kalau saya lihat di aturan yang Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, ini malah jadi lebih gimana ya? Lebih mengkotak-kotakan kita gitu. Jadi bukannya kita diberikan dukungan dari pemerintah untuk bisa beralih dari konvensional kepada vape, tapi sebaliknya malah ditakut-takuti dengan produk vape harus begini, produk vape harus begini gitu. Belum lagi informasi di luar yang menyatakan bahwa vape tidak lebih baik daripada rokok atau sama saja. Itu. Kemudian hak-hak konsumen yang terbatas untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk tembakau alternatif dan edukasi kepada vaper mengenai produk dan cara penggunaan, do's and don'ts-nya seperti apa. Kurangnya edukasi untuk konsumen menyebabkan penyalahgunaan dan perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan produk yang tidak sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu diperlukan akses untuk informasi yang akurat dan faktual bagi konsumen. Ini benar-benar hambatan yang sangat berat menurut kami karena edukasi terhadap konsumen ini sangat jarang dilakukan. Dulu kita pernah mengadakan sebelum saya bergabung di AVI, saya pernah membuat satu event di Bandung, itu Vape Duket. Edukasi tentang vape ini seperti apa. Dikaitkan juga dengan penyalahgunaan narkoba pada saat itu. Tapi untuk edukasi yang berskala besar itu sangat jarang untuk saat ini. Kebanyakan kita mengadakannya di acara-acara vape meet atau di forum-forum khusus. Jarang acara-acara besar seperti ini atau acara-acara besar yang memang mengkhususkan untuk mengedukasi konsumen atau orang yang ingin beralih dari rokok konvensional kepada vape. Itu masih jarang. Kemudian yang kedua adalah hambatan untuk menjadikan produk tembakau alternatif seperti vape sebagai opsi bagi perokok dewasa untuk beralih melalui dukungan kebijakan dan program dari pemerintah. Singkatnya adalah kami merasa belum terlalu didukung oleh pemerintah untuk hal ini. Yang ketiga adalah konsumen vape masih diperlakukan sama seperti perokok dengan regulasi yang ada saat ini dan persepsi yang menganggap vape lebih berbahaya daripada rokok ini yang tadi saya sampaikan itu. Isu yang keempat adalah apa yang dibutuhkan untuk mendukung konsumen. Ini pendapat dari kami, regulasi yang dibedakan dan sesuai profil risiko untuk produk tembakau alternatif yang terdiri dari rokok elektrik, vape, dan tembakau dipanaskan berdasarkan kajian dan studi ilmiah. Saat ini sudah berjalan, ada memang berjalan seperti yang saat ini, tapi kami merasa masih membutuhkan kajian-kajian yang lebih lanjut lagi. Lalu diskusi antara pemangku kepentingan terkait terutama melibatkan konsumen dan pelaku industri untuk mencegah penyalahgunaan dan perlindungan konsumen. Ini masih sangat jarang kalau menurut kami. Lalu dukungan pemerintah dalam mendukung studi ilmiah atau penelitian lokal terkait produk tembakau alternatif. Lalu dukungan kebijakan yang memberikan akses terhadap produk tembakau alternatif kepada konsumen yang memilihnya sebagai alternatif untuk beralih dari merokok dan menekankan pentingnya edukasi yang tepat kepada publik tentang produk tembakau alternatif serta perbedaannya dengan rokok. Ini harus lebih sering kita jalankan lagi. Oke, mungkin sementara itu dulu dari kami. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wiratna. Tapi ada satu pertanyaan ini yang terkait disinformasi yang banyak beredar tentang produk tembakau alternatif. Ini seberapa penting itu kalau misalnya kita punya tadi Bu dari awal kan ada scientific evidence, terus kemudian fakta-fakta kesehatan, kemudian informasi untuk pengguna sendiri, ini seberapa penting? Kalau menurut saya penting sekali ya, karena tipikal masyarakat Indonesia itu mereka tidak mau tahu atau tidak mau mengerti. Sekarang begini, contohnya sebutlah ada satu penelitian menyatakan bahwa vape ini lebih baik daripada rokok konvensional. Tipikal yang pertama adalah malas baca. Ya udah pokoknya mah informasinya lebih banyak sama atau lebih berbahaya. Ya udah itu yang dipegang. Yang kedua, mereka tidak peduli, tidak mau dan tidak peduli. Ya bodoh yang penting saya ngerokok. Sekarang banyak saya mendengarkan di kalangan masyarakat bahwa pada saat mereka sudah tidak mampu membeli vape,
Ya udah mending balik lagi ke rokok. Lebih bahaya loh. Ah, bodoh. Tadi ada kalau nggak salah ada yang bilang ngerokok atau tidak merokok mati juga. Ini pola pikir seperti ini gitu. Yang harus kita rubah. Makanya penting banget penelitian ini dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau misal memang bisa dibuktikan alternatif lain dari rokok konvensional ini lebih baik dibandingkan terus menggunakan rokok konvensional. Itu sih menurut saya. Pak Eko HC nih. Oke, apa saja nih yang sudah diterapkan oleh asosiasi untuk mencegah penyalahgunaan seperti memastikan penjualan vape hanya dapat diakses oleh orang dewasa. Tadi ada perdebatan sedikit, nanti boleh nanti ditanggapi ya 1821 ini, tapi kalau nggak salah sih udah ditetapkan menjadi 21. Silakan Mas Eko. Mungkin yang membedakan industri vape di Indonesia ini dengan banyak industri lainnya adalah bahwa sebagian besar atau bahkan saya mau bilang 99,99% kami yang berusaha di sini awalnya adalah pengguna. Dan kami yakin bahwa kami adalah kisah sukses dari banyak sekali perokok yang akhirnya berhasil berhenti dan akhirnya merasakan bahwa hal ini harus kami teruskan ke orang-orang lain. Dan kami tahu persis bahwa kami sebagai perokok dewasa pada saat itu mengalami sangat banyak sekali kesulitan untuk berhenti merokok. Saya akan ilustrasikan dulu bagaimana sulitnya kami berhenti merokok pada saat itu. Jadi kami sadar betul bahwa bahkan saya punya semua alasan untuk bisa berhenti merokok di saat saya muda. Saya mulai merokok itu tahun 89, waktu saya SMP. Saya pulang ke rumah dan ibu saya mencium bau rokok dari mulut saya ketika saya berusaha melaporkan hasil ujian saya. Eko, kamu ngerokok? Tidak. Saya nggak berani jawab iya. Dan ibu saya nangis. Dan kemudian saya tahu dia menangis karena dua hal. Dia tahu saya berbohong, dia tahu saya merokok. 18 tahun kemudian, saya berharap di hari itu ketika ibu saya menangkap saya merokok ya, saya sebenarnya berharap 18 tahun kemudian seandainya saya berhenti pada saat ibu saya menangkap saya. Tapi saya tetap tidak berhenti. Dan ternyata ibu saya adalah bagian dari 15% orang dari 8 juta perokok di dunia yang meninggal justru karena dia perokok pasif. Ibu saya meninggal karena kanker paru-paru dan satu-satunya perokok di rumah saya itu adalah saya. Jadi saya tahu persis bagaimana semangat kami ngebangun industri ini supaya banyak sekali orang-orang yang bisa kami bantu untuk bisa berhenti merokok. Dan kami sadar persis bahwa sebenarnya yang harus kami tuju adalah perokok dewasa. Karena sebenarnya mereka yang butuh bantuan. Mereka yang butuh bantuan. Karena mereka punya anak, mereka punya keluarga dan mereka punya tanggung jawab. Dan industri vape ini dibangun dari awal sejak kami bahkan belum diregulasi oleh pemerintah dan melakukan self policing. Hampir semua toko waktu itu pasti, bukan hampir, semua toko, saya bisa pastikan semua toko melakukan self policing dengan meminta KTP setiap ada terjadi transaksi untuk datang ke toko. Itu ada rekan saya Mas Firman, Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia. Semua toko pada saat itu kita self policing. Bahkan teman-teman yang kemudian melihat ada yang di bawah umur pasti dilarang. Dan self policing ini terjadi selama bertahun-tahun, bahkan sebelum diregulasi. Dan akan selalu ada tulisannya di depan toko 18 plus. Sudah pasti. Memastikan itu emang waktu itu adalah self policing. Sampai kemudian kalau tadi Mas Eko, ini Eko 2, Eko 1, Eko 2 nih. Ketika kemudian tahun 2019-2018 kita melakukan deklarasi di Bali tadi itu, salah satu bunyi pasalnya adalah mengenai bahwa tidak menjual produk tembakau alternatif kepada anak di bawah umur 18 tahun pada saat itu. Gitu. Dan hampir di semua stiker produk yang ada, bahkan di sebelum diregulasi akan selalu ada tulisan tuh,
hanya untuk 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas. Self policy-nya sudah ada sejak lama gitu. Jadi gimana cara memastikannya bahwa kemudian supaya tidak terakses, emang yang jadi masalah besar adalah sebenarnya ketika ini masuk di ruang publik. Ketika masuk di ruang publik gitu. Apakah kemudian, karena Indonesia yang saya ketahui adalah hampir banyak sekali batasan-batasannya yang terlanggar mengenai warung rokok yang beredar, gitu ya, yang kemudian justru berada di dekat sekolah. Ruang-ruang publik ini yang sebenarnya yang emang harus diawasi. Tapi kalau dari kami yang selama ini sudah melakukan self policing, dari vape store dan segala macam, saya bisa pastikan bahwa itu tidak ada. Jadi self policy ini saya rasa emang sangat dibutuhkan. Kesadaran terhadap self policy ini dengan aturan yang kemudian berusaha diregulasi oleh pemerintah dengan dukungan bahwa ada hak perokok dewasa, itu juga perlu diseimbangkan. Kalau dari saya begitu, Mas Imbo. Ada nggak kampanye-kampanye khusus untuk memastikan bahwa ini memang tidak diakses oleh perokok yang belum dewasa dan juga untuk mungkin kesadaran ya tadi ya ini kan bagaimana sebanyak-banyaknya orang itu memiliki kesadaran to quit gitu ya untuk berhenti. Gitu. Ada nggak kampanye khusus lain? Ya, selama bertahun-tahun biasanya kami melakukan sosialisasi, baik untuk toko atau baik itu untuk juga ruang publik lainnya gitu. Saya mungkin termasuk orang yang sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 berkeliling dari Aceh sampai Papua dengan poin yang sama. Bagaimana caranya berhenti merokok dan bagaimana caranya supaya produk vape ini bukan dijadikan alasan untuk memulai kegiatan merokok. Prinsipnya sama. Jadi kampanye sosialisasi ini selalu kami lakukan selama bertahun-tahun. Dan yang menariknya adalah sebenarnya di pelaku industri kami yang emang semangatnya berada di beberapa asosiasi di dalam kami gitu ya. Semangatnya selalu sama. Bagaimana caranya tidak menciptakan perokok baru. Selalu sama semangatnya. Gitu. Makanya ujiannya adalah sebenarnya ya bahwa bagaimana menciptakan dari pemerintah bahwa kemudian ada ruang-ruang policy yang emang sebenarnya sifatnya bisa mendukung ini gitu. Bisa mendukung ini gitu. Baik itu kemudian dalam bentuk instrumen aturan atau baik dalam bentuk instrumen kebijakan lainnya. Sebenarnya itu yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau soal kampanye sudah kami lakukan selama bertahun-tahun lewat beberapa event bahkan kalau tidak salah dalam waktu 1 tahun setidaknya ada sedikit 4 event per tahun yang kami lakukan untuk selalu menggaungkan ini. Bagaimana caranya bahwa kemudian say no to underage, hashtagnya biasanya kemudian yang bisa kita gaungkan di setiap sosial media ya, say no to underage. Bahkan hampir semua influencer yang kemudian ada di industri vape ini, baik itu YouTuber, baik itu selebgram, itu semuanya selalu mengedepankan bagaimana caranya supaya say no to underage. Saya tadi sangat menarik sekali dengan omongan dari Profesor Bambang ya, bahwa kemudian mengambil sebuah kebijakan berdasarkan scientific base, itu tidak ada yang istilahnya risk free. Bahwa cuman bisa ditimbang mengenai manfaat dan mudaratnya. Gitu loh. Cuman yang jadi masalah selama ini adalah bagaimana kemudian pemerintah mengambil persepsi apa terhadap hasil kajian-kajian tersebut. Ini yang masih jadi masalah. Karena sampai detik ini menurut saya masih terjadi ketimpangan persepsi mengenai profil rendah resiko ini, bahkan highly regulated jadinya. Gitu. Kita juga ingin dianggap sebagai produk alternatif atau produk solusi kan sebenarnya buat banyak sekali perokok, buat 70 juta perokok di Indonesia, bahwa kami ingin dianggap sebagai solusi. Nah, harapan kedepannya adalah bahwa kemudian instrumen aturan yang akan lahir itu juga berpihak banyak sekali kepada lapisan masyarakat Indonesia kelas bawah misalnya. Karena saya yakin sekali bahwa lapisan masyarakat kelas bawah tidak pernah memiliki instrumen kesehatan atau perencanaan instrumen kesehatan untuk hidupnya. Beda dengan lapisan masyarakat kelas atas. Mereka sudah ikut asuransi, mereka sudah punya polisi-polisi tersendiri terhadap perencanaan kesehatannya.
baik lewat apapun itu. Tapi bagaimana dengan lapisan masyarakat kelas bawah yang justru pemandangan yang paling sering kita lihat adalah kaum pekerja yang kemudian mereka menggunakan rokok. Mereka nggak punya instrumen perencanaan instrumen kesehatan. Gitu. Nah jadi mungkin dari rokok elektronik juga perlu adanya banyak sekali lapisan aturan-aturan yang juga ya tidak membuat bahwa produk solusi ini justru makin tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat kelas bawah. Saya rasa itu. Baik, terima kasih luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk para panelis. Ini diskusi yang singkat tapi padat.